Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit gigi? Kebanyakan di antara kita pasti pernah merasakan susahnya, menderitanya sakit gigi. Teman-teman tahu tidak? Ada sebuah penyakit yang menyerupai bahkan melebihi penderitaan sakit gigi yang disebut dengan trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia dikenal juga dengan istilah suicide disease, penyakit bunuh diri. Kita bertanya-tanya, kenapa sampai muncul istilah penyakit bunuh diri? Ternyata dari keterangan literatur yang kita baca, penyakit neuralgia trigeminal adalah salah satu penyakit yang itu nyerinya paling berat dirasakan oleh manusia. Trigeminal neuralgia adalah nyeri yang dirasakan pada satu sisi wajah. Trigeminal itu sendiri adalah nama saraf yang mempersarafi saraf wajah. Ada 3 cabang dari saraf trigeminal, yaitu cabang pertama mempersarafi daerah dahi, disebut cabang oftalmika. Cabang kedua mempersarafi daerah pipi, disebut cabang maksilaris. Dan cabang ketiga mempersarafi daerah dagu, disebut dengan cabang mandibularis. Pada penderita trigeminal neuralgia, satu atau lebih dari cabang tersebut dapat mengalami nyeri yang luar biasa sekali yang dipicu oleh hal-hal yang harusnya tidak menyebabkan nyeri. Seperti apa contohnya? Ada yang bicara kemudian muncul nyeri, ada yang minum muncul nyeri, ada yang bicara muncul nyeri, ada bahkan yang sampai terkena rambutnya muncul nyeri. Pasien susah untuk cuci muka, untuk yang wanita mungkin untuk make up atau membersihkan wajah itu sangat susah sekali karena akan muncul nyeri yang luar biasa. Mengganggu juga dalam segi higienis oral. Kenapa? Karena gosok gigi juga sangat terganggu karena menyebabkan munculnya nyeri. Seperti apa rasa nyerinya? Ada macam-macam. Yang paling sering adalah seperti tersengat listrik. Tapi ada juga yang merasakan seperti panas, seperti tersayat, seperti terbakar. Pokoknya pasien-pasien kita mengeluhkan sakit yang luar biasa. Dan sakit ini biasanya tidak hilang dengan menggunakan obat-obat penghilang nyeri yang bisa kita dapatkan secara bebas. Penderitaan yang luar biasa dari penderita trigeminal neuralgia itulah yang membuat kebanyakan mereka merasa putus asa sehingga kemudian muncul ide-ide untuk mengakhiri hidup mereka karena sangat menderita dan putus asa, tidak juga menemukan pengobatan yang tepat. Secara statistik, trigeminal neuralgia terjadi pada usia 40 tahun, kebanyakan pada wanita. Perbandingan antara wanita dan pria itu 3:2. Kenapa di atas usia 40 tahun? Karena kebanyakan kasus trigeminal neuralgia disebabkan terjadinya sindrom neurovaskular. Apa itu sindrom neurovaskular? Sindrom neurovaskular adalah kondisi di mana pembuluh darah manusia menempel pada pangkal saraf trigeminal di batang otak. Awalnya ketika usia muda mungkin pembuluh darah itu masih lembut, masih lunak dindingnya. Tapi berdasarkan dengan bertambahnya waktu, terjadi pengapuran, terjadi pengerasan, maka pelan-pelan tekanan itu menjadi bertambah berat sehingga menimbulkan cedera ringan pada saraf dan menimbulkan nyeri. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di bawah usia tersebut terdapat pasien-pasien yang mengalami penderitaan trigeminal neuralgia. Kita menemukan paling muda usia 18 tahun mengalami trigeminal neuralgia. Dan ada juga di usia 20-an atau 30-an yang mengalami trigeminal neuralgia. Pada pasien-pasien di bawah usia 40 tahun, kita harus lebih seksama mencari penyebab dari penyakit pada pasien tersebut.
Gejala trigeminal neuralgia itu sangat khas karena diagnosisnya pertama kali ditegakkan secara klinis. Apa itu klinis? Klinis itu adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien. Apa itu? Nyeri pada satu sisi wajah, bisa di satu cabang atau lebih dari persarafan trigeminal yang sifatnya hilang timbul, dipicu oleh hal-hal yang harusnya tidak menyebabkan nyeri. Jadi contohnya, ketika orang itu bicara, minum, kena dingin, terus disentuh, itu muncul nyeri menjalar seperti kesetrum atau panas atau terbakar. Kadang-kadang di sini atau bisa menjalar ke pipi atau bisa seluruh wajah. Nah, itu khas sekali. Dan biasanya kita tanya, sudah pernah minum obat apa? Apakah obat tertentu penghilang nyeri yang bisa didapatkan di pasaran? Kalau kemudian sudah dan kemudian tidak memberikan hasil perubahan, maka arahnya cenderung ke trigeminal neuralgia. Dari segi penyebabnya atau di kedokteran, di dunia kedokteran kita mengenal istilahnya etiologi, ada dua. Yang paling banyak itu adalah sindrom neurovaskular compression atau sindrom kompresi neurovaskular. Apa itu tadi yang sudah saya sebutkan? Adanya penekanan saraf, adanya penekanan pangkal saraf trigeminal oleh pembuluh darah. Nah, ada juga penyebab lain. Itu kita istilahnya kita menyebut dengan istilah trigeminal neuralgia sekunder. Kalau yang sindrom kompresi neurovaskular, trigeminal neuralgia primer. Kalau di luar itu kita sebut dengan sindrom trigeminal neuralgia sekunder. Contohnya adanya tumor atau pada beberapa wanita kecurigaan ada hubungan dengan kelainan autoimun. Contohnya kita menemukan juga adanya pasien dengan SLE, lupus eritematosus sistemik yang mengalami kelainan ini. Atau kita juga menemukan pasien-pasien pasca stroke yang adanya sumbatan dekat saraf trigeminal yang itu juga mengalami nyeri trigeminal neuralgia. Itu kita sebut dengan trigeminal neuralgia sekunder. Mendiagnosisnya ada pertama tentu saja dengan klinis. Buat para dokter yang menangani pasien trigeminal neuralgia, apalagi dokter-dokter yang menjadi ujung tombak pelayanan pasien seperti dokter umum, dokter spesialis saraf, dokter gigi. Nah, itu butuh sekali untuk mengetahui definisi dari trigeminal neuralgia secara klinis. Dari sana kita mulai kecurigaannya. Nah, kemudian kita butuh lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan MRI. Untuk apa? Untuk mengetahui apa penyebab dari trigeminal neuralgia itu. Apakah primer karena tadi sindrom kompresi neurovaskular atau sekunder hal-hal lain seperti tumor, seperti adanya kelainan pembuluh darah, kelainan struktur tulang. Kenapa kita butuh mengetahui kedua jenis penyebabnya primer atau sekunder? Karena itu berhubungan dengan alternatif pengobatan yang ingin kita lakukan berikutnya. Sebenarnya trigeminal neuralgia ini tidak mengancam nyawa, bukan suatu penyakit yang mengancam nyawa secara langsung. Tetapi sungguh mengganggu kualitas hidup seseorang karena nyeri yang dialami. Coba teman-teman bayangkan setiap hari teman-teman mengalami nyeri yang itu luar biasa sekali. Hilang timbul, diminum obat juga nggak mempan. Mau bekerja bahkan tidak bisa. Kadang-kadang di klinik kita bisa bertanya ke pasien, contohnya pada wanita, "Ibu, seperti apa sakitnya? Sakit mana trigeminal neuralgia dengan melahirkan?" Biasanya pasien mengatakan, "Oh, ini lebih sakit daripada melahirkan." Kalau kita buat skala dari 0 sampai 10, "Ibu, berapa sakit trigeminal neuralgia?" Atau "Bapak, berapa sakit trigeminal neuralgia?" Kadang-kadang ada yang bilang 16 atau 15, padahal kita cuma skalanya sampai 10. Seperti itu. Jadi secara psikologis dan secara biologisnya memang pasien mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kasihannya
tampilan fisik dari penderita trigeminal neuralgia ini seperti orang normal. Jadi banyak orang-orang sekitarnya yang menganggap bahwa ini berlebihan pasiennya gitu. Jadi sudah sakit, bayangkan teman-teman kita mengalami sakit, terus orang-orang sekitar kita bilang kita lebay gitu. Nah, tentu secara psikologis mengganggu. Apalagi hal lain yang mengganggu secara ekonomis. Secara ekonomis artinya biasanya usia 40-an, 50-an itu adalah usia-usia produktif dan itu sangat mengganggu. Ketika itu terjadi serangan trigeminal neuralgia, tentu saja pasiennya nggak bisa lakukan hal-hal, tidak bisa mencari nafkah karena nyeri yang luar biasa. Jadi cara pengobatan dari penyakit trigeminal neuralgia ini seperti penyakit saraf lainnya itu ada tindakan-tindakan berjenjang. Apa itu tindakan berjenjang? Jadi kita mulai dari yang sifatnya medikamentosa. Medikamentosa itu adalah pengobatan dengan menggunakan obat-obatan. Dimulai dengan satu obat. Jadi obat yang digunakan bukan obat penghilang nyeri biasa, tapi obat penghilang nyeri dari golongan anti kejang, ya. Dan obat-obat ini, golongan ini tentu saja tidak bisa dibeli bebas, tidak dijual bebas. Nah, kita coba dengan satu dosis tunggal, ya. Terus kita evaluasi secara ketat bagaimana efek dari obat tersebut. Kalau kemudian tidak ada perubahan bermakna atau reda tetapi tidak komplit, tidak optimal, maka kita bisa menaikkan dosis. Atau kita juga bisa menambahkan obat dari golongan lain sehingga kita bisa mengevaluasi hasilnya. Sambil dengan pemberian obat medikamentosa itu, kita melakukan pemeriksaan tadi, MRI. Nah, kita awasi itu, kita evaluasi. Kalau kemudian hasilnya tidak optimal juga, maka kita harus naik ke jenjang berikutnya. Apa itu? Berdasarkan hasil MRI kita bisa melihat kalau ada tekanan pembuluh darah pada pangkal saraf, maka bisa ditawarkan operasi untuk mengatasi tekanan yang disebut dengan operasi mikrovaskular dekompresi. Merupakan pilihan utama. Tetapi ternyata di lapangan tidak semua yang bisa melakukan atau bisa diterapkan operasi ini. Contohnya seperti apa? Satu, kalau pasiennya takut kita nggak mungkin paksa. Kedua, kalau pasiennya memiliki kondisi medis yang tidak memungkinkan, kita juga tidak bisa mengambil resiko pembedahan. Muncul alternatif lain yang juga bisa memberikan efek yang bermakna pada pengobatan trigeminal neuralgia yang sifatnya minimal invasif, artinya resikonya lebih rendah dan bahkan biayanya secara total juga lebih murah. Apa itu? Ada yang kita sebut dengan tindakan radiofrekuensi ablasi atau istilah medisnya kita kenal dengan PRFR, percutaneous radiofrekuensi rhizotomy dari saraf trigeminal. Jadi itu dilakukan penusukan jarum khusus di sudut bibir di sisi dari nyeri wajah tersebut untuk mencapai pangkal saraf trigeminal di dasar tengkorak. Sesudah sampai dengan panduan sinar ronsen, kita kemudian melakukan pemanasan. Nah, tindakan lain yang bisa dilakukan adalah percutaneous balon compression dari ganglion trigeminal. Tindakannya serupa dengan radiofrekuensi ablasi tadi. Jadi dari sudut bibir juga dimasukkan jarum khusus yang berbeda sampai ke dasar tengkorak dengan panduan sinar X dan kemudian kita selipkan atau kita masukkan selang atau kateter yang ujungnya ada balon yang bisa dikembangkan. Sampai di lokasi sarafnya, balonnya dikembangkan sekitar 1,5 menit. Kemudian kita kempeskan kembali balonnya dan kita keluarkan. Apa bedanya radiofrekuensi rhizotomy atau ablasi yang PRFR dengan balon kompresi? Bedanya adalah kalau radiofrekuensi itu sifatnya selektif. Artinya kita bisa memilih cabangnya dagu,
atau di pipi, atau di dahi. Tetapi kalau yang balon itu sifatnya tidak selektif. Nah, biasanya balon kita cadangkan untuk pasien-pasien yang satu gagal dengan radiofrekuensi atau kedua pasien yang tidak kita perkirakan tidak baik komunikasinya saat tindakan, atau pasien-pasien yang takut untuk dilakukan tindakan, benar-benar ketakutan, jadi kita buat tidur pasiennya. Nah, jadi dan biasanya dilakukan pada penderita yang keterlibatan di dahi. Jadi balon itu karena ada keterlibatan di dahi penderitanya, kita lakukan tindakan balon. Teman-teman, di klinik nyeri Indrayana ini kami menawarkan tindakan minimal invasif, yaitu percutaneous radiofrekuensi rizotomi atau ablasi yang disebut dengan istilah PRFR, dan tindakan percutaneous balloon compression atau PBC. Tindakan radiofrekuensi tadi ditujukan buat mereka yang sifat nyerinya satu cabang atau dua cabang kecuali dahi. PBC kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri pada ketiga cabang, atau pasien yang dia benar-benar takut terhadap prosedur atau sudah dilakukan radiofrekuensi tapi juga hasilnya belum optimal. Kedua tindakan PRFR atau PBC juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang sudah pernah mengalami operasi tetapi kemudian nyeri trigeminal muncul kembali. Kenapa kita tidak lakukan reoperasi? Karena tindakan reoperasi meningkatkan resiko dari operasi tersebut disebabkan terjadinya perlengketan jaringan. Teman-teman, sekian pembahasan kita tentang trigeminal neuralgia. Semoga dapat diambil manfaatnya buat teman-teman, juga saudara atau sahabat yang mengalami masalah ini. Saya Dr. Mustaqim Prasetya, spesialis bedah saraf dari Klinik Indrayana. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.